hari ini kita akan mempelajari kembali atau mereview kembali tentang biokimia sistem saraf. Sama halnya dengan beberapa blok yang lain, kalian sudah lewati. Saya bilang bahwa ilmu dasar begitu masuk di blok adalah review, ya. Jadi ini kalian sudah dapatkan waktu di biomedik 3 ya, di biomedik 3. Jadi kita ini hanya review kembali sambil mengaitkan dengan penyakit-penyakit yang akan kalian dapatkan di blok neuropsikiatri. Nah, adapun sasaran pembelajarannya, kalian setelah ini mampu menjelaskan peran sel-sel otak dalam metabolisme energi. Kemudian mampu menjelaskan peran sawar darah otak dalam regulasi metabolisme otak. Kemudian mampu menjelaskan sumber-sumber energi atau substrat metabolisme pada otak. Kemudian mampu menjelaskan mekanisme penggunaan substrat metabolisme sebagai sumber energi pada otak. Mampu menjelaskan peran lipid pada sistem saraf. Mampu menjelaskan proses mielinisasi dan peran mielin dalam sistem saraf, serta mampu menjelaskan macam-macam neurotransmitter dan biosintesisnya. Selanjutnya, kalian mampu menjelaskan aspek biokimia dalam penyakit sistem saraf. Jadi, sebagian besar adalah materi-materi review yang sudah kalian dapatkan di biomedik 3. Ya, tapi ini kalian dipersiapkan untuk menghadapi penyakit-penyakit neuropsikiatri karena waktu biomedik terlalu tergabung-gabung sistemnya, ya. Nah, size atau ukuran dari otak kita itu sekitar 2% saja dari berat badan, ya. Jadi ukuran otak tergantung dari berat badan, 2% dari berat badan kita. Tetapi energi yang dibutuhkan sekitar 20% dari total energi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi walaupun ukurannya kecil, dia membutuhkan energi yang besar. Nah, otak merupakan organ yang sangat aerobik. Jadi otak itu seperti yang kita ketahui bahwa metabolisme itu berbeda antara anaerob dan aerob, ya. Apa bedanya? Apa itu anaerob? Apa itu aerob? Ada yang masih ingat? Aerob itu apa? Membutuhkan oksigen, ya. Anaerob dia tidak membutuhkan oksigen. Yang mana kira-kira energi yang paling banyak yang didapatkan, anaerob atau aerob untuk metabolisme? Aerob, ya. Dengan adanya oksigen, satu molekul glukosa bisa diubah menjadi ATP yang lebih banyak dibandingkan dengan tanpa adanya oksigen. Nah, karena kita ketahui bahwa otak ini membutuhkan banyak energi, sehingga dia itu bersifat sangat aerobik. Jadi dia membutuhkan membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi yang lebih besar, ya. Otak memiliki laju metabolik tinggi, sama dengan yang tadi, konsepnya adalah karena membutuhkan energi yang besar sehingga laju metabolismenya akan tinggi. Otak sangat bergantung pada metabolisme aerob glukosa. Jadi energi utama yang digunakan oleh otak adalah dari glukosa, ya. Makanya kalau kalian kelaparan, kekurangan glukosa biasanya rasanya pening-pening, itu artinya kurang energimu yang kurang, otak kurang mendapatkan energi yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian cadangan bahan bakar intrinsik otak sangat sedikit, ya. Maksudnya di sini adalah biasanya cadangan dari glukosa apa? Dalam bentuk apa? Glikogen, ya. Ada glikogen disimpan di hati, ada glikogen disimpan di otot. Nah, ini juga ada glikogen yang disimpan di otak. Tetapi jumlahnya sangat sedikit. Jadi otak itu tidak bisa mengalami penggunaan glikogen yang banyak, ya. Jadi kalau misalnya glukosanya kurang, dia masih bisa pakai glikogen, tapi tidak bisa lama, ya. Jadi tetap harus disuplai lagi. Nah, kebutuhan metabolik otak mencakup 20% dari total oksigen dan 25% total glukosa yang digunakan dalam tubuh. Nah, untuk apa sih otak itu membutuhkan energi yang begitu besar, ya? 75% energi yang dibutuhkan otak itu untuk signaling. Jadi signaling, di mana otak yang memberikan sinyal kita harus bergerak kemana, kita harus makan apa, bagaimana detak jantung itu bagaimana, ya.
Semuanya itu bekerja di otak. Itulah yang membutuhkan energi yang sangat besar dari proses signaling 75%. Yang selanjutnya itu 25% untuk kegiatan-kegiatan lain, baik itu pembentukan protein apa dan sebagainya. Nah, ini mungkin sudah masuk kalau histologi jenis-jenis sel saraf ya, mirip ada neuron dan sel glia ya. Jadi di dalam saraf itu ada beberapa sel, yaitu pertama neuron atau sel saraf itu sendiri, kemudian ada sel glia atau sel-sel penyokong ya. Sel glia ini terdiri dari oligodendrosit, mikroglia, epidermal sel, sel Schwann dan astrosit. Ini memiliki semua fungsi masing-masing ya. Jadi ini ada neuron, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Ini sel saraf, kemudian sel glia. Yang paling penting adalah kalau di dalam metabolisme yang beririsan dengan neuron adalah astrositnya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, pertama adalah neuron. Jadi neuron itu adalah sel saraf yang menghantarkan rangsangan. Jadi bentuknya itu dia terdiri dari badan sel, kemudian apa ini? Akson, ya. Kemudian ini dendrit. Jadi ini adalah akson terminal, ya. Jadi terdiri dari dendrit, badan sel dan akson. Jadi ini dendrit, kemudian ini badan sel, ini adalah akson. Di sini ada yang disebut akson terminal. Akson terminal inilah yang akan berhubungan dengan sel neuron yang lainnya ya. Jadi di sini sel neuron, ini sel neuron ada dua. Di sini ini badan sel, ini aksonnya, di sini ada akson terminal. Akson terminal ini akan berhubungan dengan dendrit pada neuron yang satunya melalui celah sinaps. Jadi mereka tidak bersentuhan ya, jadi ada celahnya seperti ini. Ya, disitulah akan terjadi penghantaran sinyal dari neuron yang satu ke neuron yang lainnya. Nah, sedangkan astrosit, salah satu sel glia, ya, merupakan salah satu sel glia tadi, dia itu berfungsi, dia merupakan sel yang paling banyak di sistem saraf karena dia bersama dengan epitel pembuluh darah membentuk sawar darah otak. Jadi ini adalah astrosit, ini adalah pembuluh darah otak. Dialah yang menghubungkan, ini neuron ya, jadi dialah yang menghubungkan antara sel saraf dengan pembuluh darah ya. Makanya dia berperan dalam metabolisme karena kita tahu bahwa glukosa itu dia beredar di peredaran darah. Nah, dia itu akan membentuk sawar darah otak. Apa sih itu sawar darah otak? Sawar darah otak itu bersifat selektif permeabel dan berfungsi melindungi otak. Jadi kayak sawar darah otak itu adalah lapisan ya. Jadi dia berfungsi untuk melindungi otak. Jadi kan biasanya di peredaran darah itu banyak zat-zat toksin, zat-zat yang tidak dibutuhkan sebenarnya di dalam tubuh. Nah, sawar darah otak itu dia menjaga supaya zat-zat itu tidak masuk ke dalam sel-sel otak ya. Jadi dia melindungi otak dan medula spinalis dari substansi yang membahayakan yang beredar di dalam darah. Menjaga hemostasis jaringan saraf, dan ada juga yang bisa melewati sawar darah otak secara permeabilitasnya ya, yaitu air, karbon dioksida, oksigen dan lipid-lipid kecil. Tetapi selain ini, selain free permeability ini, yang lain harus harus menggunakan transporter ya. Ada beberapa transporter untuk glukosa ya, jadi kita sudah pelajari beberapa juga. Untuk endokrin mungkin kita mempelajari tentang hormon ya, hormon kalau dia hormon insulin atau di pankreas atau di mana ya, itu glukosa memiliki glukosa transporter. Jadi ini GLUT1 glukosa transporter 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi di mana-mana ini glukosa karena memang dia adalah molekul yang lumayan besar, dia membutuhkan transporter untuk masuk ke sel ya, jadi tergantung selnya. Nah, untuk sawar darah otak, dia untuk masuk melewati sawar darah otak, glukosa itu membutuhkan transporter. Glukosa transporter berapa?
sawar darah otak, glukosa menggunakan bantuan glukosa transporter 1. Tetapi untuk masuk ke neuron atau masuk ke sel sarafnya sendiri, dia membutuhkan glukosa transporter 3, ya. Jadi di sini karena ada beberapa komponen ya atau beberapa sumber energi. Yang pertama adalah glukosa, dia menggunakan glukosa transporter untuk masuk ke dalam sawar darah otak dan ke neuron. Sedangkan untuk zat lainnya yang nanti berupa laktat atau badan keton, dia menggunakan juga transporter. Transporternya berupa monokarboksilik acid transporter atau disingkat MCT, ya. Jadi nanti ada MCT berapa. Kalau di sawar darah otak dia pakai MCT 1. Ini adalah 2 sel darah, sel otak yang penting perannya dalam metabolisme. Pertama astrosit karena dia merupakan bagian dari sawar darah otak. Kemudian ya astrosit juga merupakan tempat penyimpanan glikogen. Ya, jadi glikogen atau glukosa yang berlebihan itu nanti ada disimpan dalam bentuk glikogen di dalam otak. Nah, tempatnya adalah di astrosit. Konversi glukosa menjadi laktat juga dilakukan di astrosit. Kemudian dia berperan penting dalam metabolisme neurotransmitter glutamat menjadi glutamin. Untuk neuron sendiri dia merupakan pengguna utama bahan bakar, ya, karena dia yang mengantarkan sinyal. Sedangkan fungsi dari energi yang dibutuhkan otak itu kebanyakan adalah penghantaran sinyal. Kemudian untuk proses metabolisme utama adalah fosforilasi oksidatif yang sangat membutuhkan oksigen. Metabolisme glikolisisnya aerobik, kemudian metabolisme energi berlangsung dalam mitokondria sel neuron. Jadi sel neuron ini sendiri dia sangat berperan dalam metabolisme sebagai pengguna dan tempat untuk terjadinya metabolisme glukosa. Sumber energi utama untuk otak, ya, jadi ada beberapa kemarin kan sumber energi, ada glukosa, karbohidrat, protein, lemak, ya. Tetapi untuk otak sendiri dia hanya bisa menerima ada 3, ya. Yang pertama, selama masih ada glukosa dia tidak mau menggunakan yang lain, ya. Jadi yang utama adalah glukosa. Selanjutnya kalau tidak ada sekali glukosa, dia dalam keadaan starvasi atau keterlaparan, dia menggunakan badan keton, ya. Kemudian yang lain adalah glutamin dan glutamat, tapi ini jarang apabila sudah terjadi starvasi yang lanjut, ya. Jadi yang penting kalian tahu hanya 3 saja yang bisa. Jadi tidak bisa dibilang itu asam lemak yang bisa masuk langsung ke otak, tidak bisa, ya. Ataukah asam amino glukogenik bisa masuk langsung ke otak untuk menjadi sumber energi, juga tidak bisa, ya. Jadi yang bisa diterima oleh otak hanya glukosa, badan keton, dan glutamin. Yang pertama adalah glukosa, di mana kita tahu bahwa glukosa ini ada beberapa prosesnya, ya. Yang paling banyak adalah dia masuk ke glikolisis. Apa sih itu glikolisis? Pemecahan glukosa menjadi apa hasilnya glikolisis? Hasil akhirnya 1 glukosa diubah menjadi endo sudah lewat barusan. Glikolisis dibahas di endo tah. Glikolisis itu proses pemecahan glukosa menjadi 2 pirufat, ya. Nah, pirufat inilah yang akan diubah menjadi asetil-CoA dan akhirnya masuk ke siklus asam sitrat, ya. Itulah yang akan menghasilkan energi. Nah, selanjutnya 5% dari glukosa ini dia akan masuk ke jalur pentosafosfat ini untuk membentuk nukleotida, ya. Kemudian sisanya itu kalau dia sudah mencukupi akan disimpan, akan dibentuk menjadi glikogen. Inilah glikogen ini yang akan disimpan di mana? Di mana tadi? Astrosit, ya. Nanti glikogen inilah yang akan disimpan di astrosit. Kapan ini digunakan? Apabila misalnya kalian membutuhkan
energi yang lebih besar. Misalnya lagi ujian berpikir keras ya, baru tadi pagi cuma makan sedikit. Nah di sini akan digunakan ini glikogen. Makanya keluar ujian kalian kelaparan. Nah, pasti kebanyakan kalau keluar ujian tuh kalian kelaparan. Kenapa? Otaknya bekerja lebih keras ya, dia membutuhkan energi yang lebih banyak. Nah, bagaimana sih metabolisme glukosa itu di dalam otak? Glukosa kan dia beredar di peredaran darah ya. Begitu sudah dicerna karbohidratnya, kemudian masuk ke usus halus, diserap oleh pembuluh darah, masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, akan diantarkan ke seluruh tubuh, salah satunya adalah ke otak. Jadi ini glukosanya, dia akan masuk melewati sawar darah otak dengan menggunakan glukosa transporter 1 ya. Ini sawar darah otak, dia akan melewati glukosa transporter 1. Nah, kemudian begitu masuk di dalam otak, ada dua jalurnya. Satu, dia akan masuk ke neuron untuk diubah menjadi energi langsung, ataukah dia masuk ke astrosit untuk diubah menjadi glikogen ya. Nah, begitu untuk masuk ke neuron, dia membutuhkan glukosa transporter 3 ya. Ini jalur pertama. Jadi begitu glukosa masuk, dia membuat masuk neuron dalam bentuk glukosa, kemudian terjadi proses glikolisis yang dihasilkan adalah pirufat. Begitu selesai menjadi pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA dengan dekarboksilasi oksidatif, masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan ATP. Inilah yang digunakan untuk menjadi energi. Saya nggak usah tulis bagaimana siklus asam sitrat ya, kita sudah bahas semuanya. Jadi ini intinya kalian tahu bagaimana alur-alurnya dari glukosa itu menjadi energi untuk otak. Nah, selanjutnya kalau ini sudah terpenuhi, maka ini glukosanya akan masuk ke astrosit dengan bantuan glukosa transporter 1 ya. Untuk glukosa masuk ke astrosit, dia membutuhkan glukosa transporter 1. Kemudian glukosa ini akan dibantu oleh glikogen sintase untuk membentuk glikogen. Inilah yang akan menjadi cadangan energi yang disimpan di astrosit. Begitu dibutuhkan tadi, glikogen ini akan diubah kembali menjadi glukosa dengan bantuan glikogen fosforilase. Ya, begitu dia terjadi membentuk glukosa, di sini juga terjadi proses glikolisis, dibentuk pirufat. Tetapi pirufat ini tidak bisa begitu saja keluar dari astrosit untuk masuk ke neuron, sehingga dia harus diubah dulu menjadi laktat dengan bantuan laktat dehidrogenase ya, untuk menjadi laktat. Nah, laktat inilah yang bisa bisa keluar dari astrosit dan masuk ke sel neuron dengan bantuan apa tadi ini, MCT2, monokarboksilid acid transporter ya. Jadi laktat ini dia bisa keluar dari astrosit dengan menggunakan monokarboksilid acid transporter 2. Begitu pula untuk masuk ke dalam neuron, dia membutuhkan MCT2 ini juga. Nah, setelah laktatnya masuk ke dalam neuron, dia akan diubah kembali menjadi pirufat dengan enzim yang sama, laktat dehidrogenase. Ya, begitu sudah menjadi pirufat, dia akan masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk diubah kembali menjadi energi. Ya, jadi begitu siklusnya. Nah, ini untuk metabolisme glukosa dan laktat yang menjadi energi. Inilah proses energi utama di dalam otaknya kita. Ya. Nah, untuk badan keton sendiri itu menjadi sumber energi apabila glukosa tidak ada. Glukosa tidak tersedia ya. Dimana kita tahu untuk badan keton itu dia terbentuk di hati pada saat keadaan starvasi atau kelaparan ya. Nah, adapun badan keton ini dia itu dibentuk dari triacylglycerol yang sudah diubah menjadi fatty acid. Kemudian asam lemak inilah yang akan diubah menjadi badan keton ya. Badan keton inilah yang akan masuk ke dalam otak untuk membentuk energi apabila tidak didapatkan oksigen. Nah, ada berapa badan keton yang kalian ketahui? Pernah kapan ya? Ada 3 badan keton yang ada ya.
Yang pertama adalah beta hidroksibutirat, asetoasetat, dan aseton ya. Jadi kalau ditanya sebutkan 3 badan keton yang diketahui, yaitu beta hidroksibutirat, asetoasetat, dan aseton. Tetapi yang diterima oleh otak hanya 2 ya, beta hidroksibutirat sama asetoasetat. Aseton tidak diterima oleh otak ya. Jadi yang bisa menjadi sumber energi otak cuma beta hidroksibutirat dan asetoasetat. Nah, ini juga asam lemak itu tidak dapat melewati saluran darah otak secara langsung, dia harus diubah dulu menjadi badan keton. Nah, ini adalah kurva untuk glukosa ya. Kalau glukosa pada saat keadaan starvasi, glukosa akan menurun. Nah, pada saat glukosa menurun inilah badan keton yang akhirnya akan diubah menjadi energi. Nah, bagaimana metabolisme badan keton itu sampai dia masuk ke dalam menjadi energi otak ya. Nah, kita tahu tadi pada saat keadaan starvasi, badan keton itu dibentuk dari asam lemak ya. Sel-sel yang sudah diubah menjadi asam lemak kemudian mengalami beta oksidasi untuk berubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA inilah yang diubah menjadi asetoasetat. Asetoasetat ini bisa terpecah lagi menjadi aseton dan beta hidroksibutirat. Tapi yang tadi seperti yang kita bilang, cuman dari ketiga badan keton ini yang bisa masuk ke dalam saluran darah otak hanya asetoasetat sama beta hidroksibutirat. Sehingga yang aseton ini dia tidak akan bisa lewat di saluran darah otak. Itu pun ini mereka asetoasetat dan beta hidroksibutirat ini juga membutuhkan transporter ya, yaitu monokarboksilik acid transporter 1 biasanya sih ya, Nah, jadi ini dia akan masuk ke dalam saluran darah otak langsung ke neuronnya. Jadi kemudian beta hidroksibutirat, kalau dia dalam bentuk beta hidroksibutirat, akan diubah dulu kembali lagi menjadi asetoasetat. Asetoasetat ini diubah lagi menjadi asetoasetil-CoA untuk menjadi asetil-CoA dan akhirnya masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi. Ya. Nah, sebenarnya glutamat ini adalah opsi lain ya. Padahal secara umum fungsi dari glutamat adalah sebagai neurotransmitter. Tetapi glutamat ini adalah dapat digunakan sebagai alternatif substrat dalam keadaan hipoglikemi yang memang sudah tidak ada energi ya, baik glukosa maupun badan keton. Jadi glutamat ini dia akan dikonversi menjadi alfa ketoglutarat yang akhirnya akan masuk ke dalam siklus asam, berubah dulu menjadi pirufat, kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat ya. Nah, jadi itu tadi untuk metabolisme energi di dalam otak. Yang penting adalah kalian tahu bahwa substratnya itu paling banyak adalah glukosa, kemudian bisa badan keton dan glutamat. Kemudian untuk lipid pada sistem saraf kan ada tadi bisa dilalui oleh lipid-lipid kecil. Kenapa sih lipid-lipid kecil itu bisa melalui saluran darah otak? Ternyata karena lipid itu dia memiliki fungsi yang lain pada sistem saraf ya. Jadi ternyata di bagian-bagian sel-sel saraf itu dia memiliki lipid sebagai komponen pembangunnya ya, memiliki peran struktural di sel-sel saraf. Peran struktural lipid sebagai pembentuk membran sel neuron dan sel glia. Jadi ada mielin itu ya, kebanyakan adalah yang sphingomyelin ini dia membentuk sel-sel saraf. Nanti kita lihat di sebelah mana sih ini yang dimaksud dengan mielin. Histo sudah masuk? Ya, biasanya kalau untuk selnya itu lebih kelihatan di histo ya. Nah, ini ada yang disebut dengan membran mielin atau membran yang melapisi sel saraf. Membran mielin ini terdiri dari 40% air dan 60% komponen kering, di mana komponen keringnya terdiri dari 70-85 lipid, sedangkan yang lainnya adalah protein. Nah, ciri khas dari mielin ini adalah banyaknya kandungan lipidnya ya. Jadi ini cuma dibandingkan antara sel eritrosit sama sel saraf ya, di mana sel-sel saraf ini memang dia memiliki kandungan lipid yang lebih besar ya.
sedangkan karbohidratnya kecil dan proteinnya juga lumayan dibanding dengan sel darah merah yang hanya memiliki kurang dari setengah lipid ya. Nah, adapun beberapa ini cuma jenis-jenis lipid yang menyusun sel-sel saraf, yaitu ada fosfatidilkolin, fosfatidilserin, fosfatidiletoanolamid, dan sphingomyelin. Inilah yang disebut dengan fosfolipid. Ada glikolipid, kolesterol, dan lipid-lipid yang lain. Jadi memang untuk membran myelin ini lebih banyak dibentuk oleh lipid. Nah, ini perbedaan myelin pada neuron, baik itu di perifer ya sama di sentral. Jadi CNS ini central nervous cell, kemudian ini adalah perifer nerve cell. Ya, jadi ini saraf perifer myelinnya berasal dari sel Schwann. Sel Schwann tadi itu bagian dari apa? Sel glia ya, sel-sel penyokong. Jadi itu tadi kalau astrosit, teman-teman itu astrosit ya, sel glia, oligodendrosit ya. Jadi untuk saraf perifer myelinnya itu berasal dari sel Schwann. Ini disebut dengan sel Schwann. Kemudian untuk saraf pusat myelinnya berasal dari oligodendrosit. Jadi ini memang oligodendrosit salah satu juga dari sel glia tadi. Nah, ini perbedaan dari struktur membrannya ya. Jadi kalau di central nerve cell itu dia sama-sama memiliki myelin basic protein ya. Jadi ini myelin basic proteinnya memang ada dua-duanya. Kemudian PLP-nya juga, proteolipid proteinnya juga ada ya. Tapi yang khusus untuk PNS spesifik itu dia memiliki glicoprotein sama peripheral myelin protein. Jadi dia lebih, untuk di perifer dia lebih kompleks dibandingkan dengan sel saraf pusat. Untuk myelinnya ya, struktur dari myelinnya. Nah, apa sih fungsinya sebenarnya itu myelin? Nah, sama seperti ini. Ini adalah sel saraf, ini adalah akson ya. Akson yang tidak memiliki myelin, ini akson yang memiliki myelin. Fungsi dari akson adalah mengantarkan sinyal ya. Jadi kalau dia tidak memiliki myelin, dia akan jalan satu-satu ya. Yang satu-satu itu jadinya konduksi sinyal sampai ke ujung akson itu akan lambat. Berbeda dengan apabila dia punya myelin, dia akan melangkahi yang ada myelinnya ya. Sama. Jadi kalau begini dia jalan langsung tidak pakai myelin, ini yang tidak ada myelinnya, ini yang ada myelinnya. Jadi dia akan mengikuti semua terus sampai ke bawah. Tapi pada myelinnya dia hanya akan melompat-lompat seperti ini. Jadi lebih cepat sampai sinyalnya ke akson terminal. Nah, inilah nanti sinyalnya yang masuk ke dendrit berikutnya untuk dihantarkan kembali ke sel saraf berikutnya ya. Nah, ini kalau misalnya ini namanya demyelinisasi. Ini kalau bolong-bolong kimyelinnya ya. Kemudian ini yang myelinnya masih sehat. Demyelinisasi dia ditandai dengan adanya kerusakan myelin yang terjadi secara progresif. Kemudian bisa terjadi pada sistem saraf pusat dan perifer. Kemudian bisa disebabkan oleh infeksi, autoimun, serta gangguan diet. Jadi ini kalau terjadi kerusakan seperti ini pasti akan terjadi gangguan pada hantaran sinyal ya. Dampak dari demyelinisasi adalah menurunnya kecepatan konduksi, destabilitas serta kerusakan struktur akson. Nah, ini adalah proses transmisi sinyal ya. Mungkin juga akan lebih dijelaskan di faal juga. Cuma kita sedikit membahas karena juga kita akan membahas tentang neurotransmitter ya. Jadi ini adalah proses transmisi sinyal. Jadi ini sebenarnya adalah perpindahan sinyal dari neuron yang satu ke neuron yang lainnya sampai ke sel target ya. Jadi ini yang menghantarkan sinyal pertama disebut neuron presinaps, yang akan menerima adalah neuron postsinaps ya. Jadi di sini ada badan sel,
kemudian ada akson, kemudian ini akson terminalnya akan membentuk celah sinaps. Ini celah sinaps, jadi dia tidak bersentuhan, dia membentuk celah dengan dendrit neuron postsinaps ini, ya. Terdiri dari presinaps, kemudian postsinaps ini, dengan ini adalah celah sinaps. Bagaimana proses transmisinya? Nah, sintesis neurotransmitter pada terminal presinaps atau dalam badan sel saraf. Jadi yang pertama adalah pembentukan neurotransmitter di dalam sel saraf ataukah di terminal presinaps. Jadi di sini ya. Kemudian pemekatan dan pengembangan molekul neurotransmitter untuk dipersiapkan sebelum dilepaskan. Jadi setelah sintesis neurotransmitter itu tidak langsung dilepaskan begitu saja. Nanti dia akan dibuat vesikel atau gelembung-gelembung yang ada di situ disimpan. Begitu otak memerintahkan atau ada sinyal yang didapatkan dari dalam tubuh, misalnya kita lapar, kemudian misalnya tekanan darahnya menurun, ya akhirnya contoh lainnya, misalnya ada perdarahan, ya langsung sinyal masuk ke dalam otak bahwa ini pembuluh darah harus kontriksi. Nah, itulah sinyal yang akan diteruskan sampai ke pembuluh darah yang terjadi luka. Nah, itu begitu ada sinyal baru dilepaskan itu neurotransmitter, ya. Jadi pembentukannya memang secara kontinu, tetapi dia akan disimpan dalam vesikel. Kemudian begitu ada sinyal, barulah neurotransmitter itu dilepaskan, ya, pelepasan neurotransmitter ke celah sinaps. Akhirnya neurotransmitter itu akan diterima oleh reseptor yang berada pada postsinaps. Nah, setelah itu neurotransmitter itu akan dihancurkan untuk dibentuk, baik itu dia bisa berdifusi ataukah dia diserap kembali untuk membentuk neurotransmitter kembali, ya. Untuk nah, apa sih itu neurotransmitter tadi? Ya, neurotransmitter merupakan zat kimia yang berkomunikasi dan memberi informasi dari satu sel ke sel lainnya. Itu tadi. Jadi itulah yang dihantarkan dari sel saraf yang satu dan sel saraf yang lain. Terdapat lebih dari 100 neurotransmitter yang telah dikenali, dikeluarkan ke celah sinaps bila ada impuls saraf yang sampai ke daerah presinaps. Jadi begitu ada sinyal bahwa kami butuh ini, barulah otak akan melepaskan neurotransmitter, ya. Disimpan dalam bentuk vesikel sebelum digunakan dan dilepaskan ke celah sinaps. Jadi ini ada beberapa neurotransmitter, ya, walaupun memang sudah banyak. Ini yang paling kita memberikan contoh beberapa neurotransmitter yang paling sering berperan di dalam tubuh kita. Nah, ini tadi hampir sama, ini cuma memaparkan bagaimana sih sebenarnya neurotransmitter itu bekerja, ya. Jadi yang pertama itu neurotransmitter akan disintesis, ya, di daerah presinaps, kemudian selanjutnya dia akan dimasukkan ke dalam vesikel. Apabila dia tidak dibutuhkan, dia akan terdegradasi. Apabila dia dibutuhkan pada saatnya, dia akan dilepaskan melalui celah sinaps dan akan diterima oleh reseptor postsinaps untuk diteruskan ke sel-sel berikutnya. Jadi kalau misalnya ini merupakan neuron presinaps, begitu sinyalnya sudah sampai ke postsinaps, postsinaps inilah lagi yang menjadi neuron presinaps, yang di bawahnya itulah yang akan menjadi postsinaps, ya. Begitu seterusnya sampai ke sel target. Nah, ini bagaimana sih nasib dari neurotransmitter setelah dia dikeluarkan dan sudah diterima oleh reseptor, kemudian sinyalnya sudah sampai ke bawah. Nah, akhirnya dia ada beberapa, ada yang dia terdegradasi atau dihancurkan, kemudian ada yang berdifusi, kemudian ada yang dimasukkan kembali ke dalam sel-sel presinaps ini untuk membentuk kembali neurotransmitter, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa neurotransmitter. Mungkin untuk Faal sudah masuk belum?
Sudah ya. Jadi ini kalau di Faal mungkin juga membahas tentang neurotransmitter, tetapi dia lebih ke prosesnya. Bagaimana sih neurotransmitter itu mempengaruhi ke bawah-bawah. Nah, untuk di biokimianya kita cuma membahas bagaimana biosintesisnya. Dia itu dibentuk dari apa dan apa ya. Karena untuk reaksi ke efeknya ataukah fisiologisnya dia dibahas di Faal. Jadi ini asetilkolin. Asetilkolin itu dia disintesis dari asetil-CoA dan kolin ya, dengan bantuan enzim kolin asetil transferase. Nah, kolin ini diambil dari diet atau dari fosfatidilkolin pada membran lipid dan membutuhkan vitamin B12 dan B6. Di mana asetil diambil dari proses oksidasi glukosa dengan bantuan vitamin B1. Pada keadaan defisiensi B1 dan hipoksia maka tidak akan terbentuk asetilkolin. Makanya vitamin B1, B6, B12 itu yang biasa kita sebut vitamin B kompleks, biasa juga dibilang adalah vitamin neurotropik. Kenapa? Karena vitamin inilah yang berguna untuk membentuk neurotransmitter asetilkolin. Di mana asetilkolin ini adalah neurotransmitter yang paling banyak peranannya ya. Baik itu pergerakan otot, dia juga masuk di sini. Dia fungsinya asetilkolin. Makanya kalau orang sedikit gangguan, ada gangguan sel saraf, biasanya disarankan untuk mengkonsumsi vitamin B kompleks. Saya bilang tadi untuk asetilkolin itu dia mempengaruhi banyak ya. Kalian sudah dijelaskan di Faal untuk atensi, memori, rasa haus, pengaturan mood, tidur, perilaku seksual, tonus otot ya. Jadi jika menurun bisa mengalami gangguan memori dan jika meningkat bisa menyebabkan ansietas atau depresi. Makanya ini asetilkolin sangat penting. Kemudian untuk neurotransmitter berikutnya adalah gamma aminobutirat acid. Dia merupakan derivat asam amino G-aminobutirat. Dibentuk dari dekarboksilasi glutamat oleh enzim glutamat dekarboksilase, mempunyai dua reseptor yaitu GABA A dan GABA B yang mempengaruhi. Kemudian kelebihannya dia mengurangi rangsangan seluler, sedasi dan gangguan memori. Apabila kekurangan GABA ini, kita akan mengalami iritabilitas, ansietas, dan seizure. Yang penting kalian ketahui bahwa kalau untuk di biokimianya sendiri, pembentuknya saja apa ya, komposisinya dari mana. Kemudian tadi glutamat berfungsi mengatur kemampuan memori, neurotransmitter utama pada otak, di mana hampir setiap daerah otak berisi glutamat karena untuk memori ya. Gangguan pada glutamat akan berakibat penyakit bipolar dan epilepsi. Kekurangannya bisa gangguan memori. Kemudian neurotransmitter berikutnya adalah katekolamin. Katekolamin terdiri dari epinefrin dan dopamin, dibentuk dari asam amino tirosin. Jadi memang kebanyakan kan kalau karbohidrat dan lemak itu kebanyakan sebagai sumber energi. Sedangkan kita tahu protein itu adalah lebih banyak ke struktural atau pembentuk. Ya, jadi memang lebih banyak ini masuk merupakan asam amino. Nah, sintesis norepinefrin dan epinefrin melalui dopamin akan mengalami hidroksilasi menjadi norepinefrin. Norepinefrin akan mengalami metilasi menjadi epinefrin. Jadi intinya dia berasal dari asam amino tirosin, kemudian diubah menjadi dopa, kemudian menjadi dopamin. Nah, dengan bantuan dopamin beta hidroksilase akan diubah menjadi norepinefrin yang akhirnya menjadi epinefrin. Ya. Apa sih efek dari katekolamin ini? Dopamin sendiri dia berfungsi utama untuk mengatur fungsi pikiran dan pengambilan keputusan, berperan dalam mengintegrasikan kognisi. Untuk dopamin, untuk kekurangannya kita bisa mengalami kurang kontrol impuls, kemudian kemampuan berpikir abstrak dan gangguan endokrin dan pergerakan. Apabila kita kelebihan dopamin, dia meningkatkan kreativitas dan pikiran yang tidak terorganisir. Jadi dopamin juga itu dia bisa meningkatkan denyut jantungnya, akhirnya kita menjadi tidak terorganisir pikirannya karena terlalu cepat detak jantungnya.
Kemudian ini epinefrin meningkatkan detak jantung dan melakukan dilatasi jalan nafas untuk meningkatkan fungsi nafas. Jadi biasanya ini epinefrin kalau orang-orang shock ya biasanya kita langsung kasih epinefrin saja. Kalau kalian lagi sirkup ada biasa disediakan epinefrin sendiri. Menyempitkan pembuluh darah dalam usus dan kulit, terlibat di dalam metabolisme energi dan glukosa. Kekurangan epinefrin bisa menyebabkan depresi. Kemudian yang terakhir adalah serotonin, disebut juga 5-hidroksitriptamin, merupakan neurotransmitter monoamin yang dibentuk dari triptofan. Ya, jadi dia ini triptofan yang mengalami hidroksilasi dan dekarboksilasi. Yang akhirnya serotonin ini berperan penting sebagai neurotransmitter yang memodulasi marah, agresi, suhu tubuh, perasaan mengantuk, rasa lapar, dan metabolisme. Beberapa resep kesehatan dapat ditemukan di presinus maupun pasca sinus. Ya. Adapun efek dari serotonin sendiri dalam pengaturan tidur, persepsi nyeri, ya, dan ini juga yang paling sering adalah mengatur mood, ya. Jadi kalau biasanya juga serotonin disebut nah, kekurangannya bisa berupa mengalami agresif, depresi, ansietas, dan ini ya obsessive compulsive disorder karena dia cemas, dia sudah atau belum nantinya jadi sudah tadi masuk jiwa di bukan kalian yang masuk di ketetan. Kemudian untuk kelebihannya sedasi serta halusinasi. Jadi ini nanti obsessive compulsive disorder ada di psikiatri. Nah, untuk aspek biokimia dari sistem saraf sendiri sebenarnya yang paling penting adalah yang paling kena adalah infark cerebri, ya. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan bahwa 25% energi yang dibutuhkan oleh otak itu berasal dari metabolisme aerob, ya. Jadi infark cerebral ini akan terjadi apabila kekurangan oksigen di otak, ya. Jadi sel-selnya apabila tidak mendapatkan suplai oksigen yang bagus, dia akan terjadi iskemik pertama sebelum terjadi infark. Akhirnya iskemik yang lama yang tidak terkelangani akan terjadi infark, ya. Jadi terjadi penyumbatan pada pembuluh darahnya, suplai oksigen ke otak menurun, metabolisme glukosa pada otak terganggu, dan kerusakan serta kematian sel otak. Jadi yang penting kan kalian tahu bahwa otak itu sangat aerobik. Jadi kalau misalnya memang bermasalah di pembuluh darahnya yang akhirnya kita tahu bahwa oksigen itu diangkut oleh hem yang ada di dalam darah, akhirnya akan terjadi iskemik, ya, kekurangan oksigen yang akhirnya akan menyebabkan infark cerebral dan akhirnya menyebabkan apa penyakitnya kalau infark cerebral? Stroke terbagi dua, satu hemorrhagic stroke dan hemorrhagic stroke. Kalau infark cerebral jadinya hemorrhagic atau non hemorrhagic? Non hemorrhagic, ya. Jadi perbedaannya adalah kalau dia non hemorrhagic itu dia memang terjadi penyumbatan sehingga selnya mati, ya, selnya mati sehingga dia menyebabkan kelumpuhan. Kalau dia hemorrhagic stroke, dia itu pecahnya pembuluh darah, ya, sehingga menekan otak yang berada di sekitar itu, ya. Yang lainnya adalah miastenia gravis. Ada yang pernah dengar apa itu miastenia gravis? Kelemahan otot, ya. Dia berupa penyakit autoimun di mana dia menyerang daerah neuromuscular junctionnya. Dan dia juga membuat asetilkolinnya terganggu. Apa tadi itu asetilkolin? Neurotransmitter, ya. Jadi ini kan neurotransmitter itu adalah itu yang sinyalnya, yang pembawa sinyal. Jadi di sini di miastenia gravis ini dia membuat asetilkolinnya ini rusak atau terganggu sehingga sinyalnya itu tidak bisa sampai ke otot untuk bergerak, ya. Makanya terjadi kelumpuhan otot. Jadi kelemahan ototnya, ya. Jadi yang penting kalian tahu dulu prosesnya normalnya seperti ini. Kalau ada penyakit, oh di sini sakitnya berarti efeknya itu akan begini. Kalau misalnya kita tahu bahwa yang menggerakkan otot
itu misalnya adalah asetilkolin yang akhirnya di sinyal-sinyalnya ke neuromuscular junction. Kalau asetilkolinnya nggak ada, berarti nggak ada sinyal untuk bergerak, ya. Akhirnya dia terjadi kelemahan. Ini secara garis besarnya saja ya. Otak membutuhkan energi dalam jumlah besar yang mayoritas digunakan untuk fungsi signaling. Metabolisme otak bersifat aerob dan sangat bergantung pada suplai glukosa secara terus-menerus sebagai substrat utama untuk pembentukan energi. Cadangan glikogen otak sangat sedikit dan tersimpan dalam astrosit. Kemudian substrat lain yang dapat digunakan dalam metabolisme energi adalah laktat, balik ketan, dan glutamon. Lipid dalam sistem saraf memiliki peran struktural sebagai komponen utama membran sel neuron atau mielin. Jenis lipid yang banyak berperan dalam penyusunan mielin adalah fosfolipid dan sfingolipid, di mana terdapat beberapa perbedaan antara neuron di CNS dan PNS antara lain jenis sel asalnya serta protein penyusunnya. Jadi tadi apa mielinnya kalau di CNS? Oligo dan tersit. Kalau di PNS, selson. Secara klinis, diamelilisasi dapat terjadi CNS maupun PNS, yang akibatnya mekanisme berakibat ke berkurangnya kecepatan produksi serta kerusakan akson, karena salah satunya juga fungsinya itu mielin adalah melindungi aksonnya. Transmisi sinyal antara neuron dibantu oleh neurotransmitter, di mana neurotransmitter memiliki banyak jenis tergantung sinyal yang akan diteruskan dan memiliki fungsi masing-masing. Ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan tentang biokimia sistem saraf. Mungkin ini hanya pengantar ya, nanti kalian akan lebih masuk ke penyakit. Paling tidak kalian harus tahu dulu apa-apa normalnya sebelum kalian masuk. Tapi untuk efek neurotransmitternya, cara kerjanya bagaimana, itu dijelaskan oleh Pak Ali.